warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang keterampilan coaching dalam supervisi akademik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yudi Irawan dari SD Negeri 8 Hujan Mas, dan rekan saya Nur Hasana dari SMP Negeri 1 Kepahyang. dan Kita Berzanti dari SMP Negeri 2 Hujan Mas. selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ibu, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Begini Pak, Bapak kan hari ini akan melakukan coaching. Nah, sebelum melakukan coaching nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan. Bagaimana Pak? Kira-kira Pak? Oh iya, siap, Bu. Nah, gini ya Pak ya, pertama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini Pak. Oh iya, siap. Jadi begini, nanti saat coaching dimulai, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Di antaranya, apakah coachee itu sesuai dengan alutirta, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, apakah jawaban coachee juga sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach. Lalu nantinya, apakah si coachee ini akan menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, saya juga akan menyesuaikan Pak dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, kreatif, dan maksimalkan potensi coaching Pak. Apakah sudah jelas Pak kira-kira Pak? Ya, Bu, alhamdulillah sudah, insya Allah sudah jelas. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan Pak? Pada pelaksanaan coaching nanti, Bu, rencananya saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu ada memberikan pertanyaan berbobot. Dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, yang spesifik akan Bapak kembangkan apa Pak? Kalau yang lebih spesifik mungkin nanti saya akan mengembangkan yang mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif, kemudian agar saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti kompetensi spesifik yang ingin kembangkan tadi itu ya Pak ya. Kira-kira tujuan pengembangan yang inginkan oleh Bapak sendiri seperti apa Pak? Tujuan pengembangan, Bu, ya. Iya. Tujuan pengembangan di sini saya akan mencoba mengembangkan kompetensi dari coachee tadi agar coachee bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Jadi solusinya nanti dari coachee itu sendiri gitu. Luar biasa. Berarti indikator pencapaiannya bahwa si coach itu dapat menemukan solusinya ya Pak ya Iya. dari permasalahannya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya nanti Bapak bisa lakukan coaching dengan sebaik-baiknya dan akan kita lakukan bincang lagi Pak ya setelah ini Pak ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih ya Pak Yudi ya. Ya, Bu. Permisi, Bu. Ya, sama-sama Pak Yudi. Assalamualaikum Ibu Nur Hasana. Waalaikumsalam Pak Yudi. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Oh, sehat ya. Kemarin Ibu Nur Hasana ada WA saya, katanya mau ada yang diobrolkan gitu ya? Iya Pak, saya kemarin WA Bapak, saya ada yang mengganjal pikiran saya gitu Pak. Oh, ada yang mengganjal pikiran, Ya. ada kira-kira bisa diceritakan nggak? Ya, Apa? ini masalah KBM ini ya Pak. Jadi saya melihat pada waktu saya mengajar itu anak-anak itu minatnya itu berkurang Pak. Semakin hari semakin menurun gitu Pak. Oke, jadi permasalahan Ibu Nur ada di minat belajar anak yang menurun gitu ya, semangatnya menurun. Ini kan kita cuma ada waktu sedikit, Bu ya. Iya. Jadi kira-kira dari perbincangan kita ini Ibu Nur apa yang diharapkan? Jadi saya berharap nanti saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya ini supaya saya dapat meningkatkan minat belajar anak-anak kembali Pak. Jadi yang Ibu harapkan adalah di akhir perbincangan kita Ibu dapat solusi lah gitu ya. Iya. Masalah Ibu tadi yang tentang minat atau semangat belajar anak gitu ya. Kira-kira nih tadi kan Ibu menceritakan bahwa semangat atau minat anak pada saat belajar itu semakin hari semakin menurun. Kira-kira apa hal yang membuat Ibu berpikiran seperti itu? Oh, itu terlihat misalnya saya masuk mengajar Pak. Jadi anak-anak itu tidak peduli. Misalnya saya memberikan pertanyaan pemantik. Nah, mereka tuh cuek Pak.
cuek, ya tidak peduli atas apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan gitu Pak. Oh, jadi menurut Ibu Nur Hasanah di sini bahwa eh, Ibu melihat semangatnya turun itu pada saat Ibu memberikan pertanyaan pemantik gitu ya. Memberikan pertanyaan pemantik, anak-anak seperti cuek atau responnya kurang gitu ya. Responnya kurang. Kalau seperti itu menurut Ibu Nur Hasanah nih, kira-kira kondisi idealnya harusnya seperti apa itu? Ya saya maunya itu Pak, pada waktu saya pertama masuk, anak-anak juga dalam keadaan senang, bahagia. Kemudian misalnya saya memberikan pertanyaan pemantik, nah mereka bersemangat, nah semuanya mau menjawab. Nah kemudian juga pada waktu belajar, nah mereka pengen tahu apa sih yang mau diajarkan, bertanya yang tidak tahu, misalnya seperti itu Pak. Oh iya. Jadi menurut Ibu Nur Hasanah idealnya itu anak-anak itu semangat lah Bu ya, dari awal Ibu masuk itu sudah antusias. Kemudian pada saat diberikan pertanyaan pemantik anak-anak menjawab dengan semangat lah gitu ya. Pak. Aktif lah ya, aktif bertanya gitu Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, dari masalah yang Ibu sampaikan tadi di awal, kira-kira sudah ada belum Bu gambaran atau apa ya, menurut Ibu ada sesuatu yang efektif untuk mengatasi itu semua, kira-kira sudah ada? Mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang agak bervariasi gitu Pak. Jadi kalau kemarin misalnya hanya memberikan metode ceramah, misalnya kan satu arah saja, nah saya akan memberikan video-video pembelajaran, menampilkan video pembelajaran yang menarik. Kemudian juga misalnya saya akan mengajak mereka, karena ada gaya belajar kinestetik yang lebih banyak di kelas tersebut, maka saya mungkin akan sesuai dengan materinya, saya akan bawa belajarnya misalnya di luar kelas gitu Pak. Oke. Oh, jadi mungkin lebih ke apa ya, inovasi dari Ibu lah ya, memberikan pembelajaran yang bervariasi. Kalau kemarin Ibu menggunakan PPT tadi ya, menggunakan PowerPoint, nanti Ibu akan coba pakai video pembelajaran gitu ya. Kemudian tadi yang saya tangkap tadi bahwa di kelas Ibu tadi ada beberapa anak yang gaya belajarnya itu kinestetik. Jadi Ibu akan coba nanti sesekali mengajak belajarnya di luar ruangan gitu Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, kalau menurut saya itu tadi sudah cukup bagus Bu ya. Tapi kira-kira ada tidak Bu cara yang lain lagi mungkin Bu? Mungkin saya bisa menambahkan sedikit ice breaking mungkin Pak. Ya sebelum pelajaran misalnya untuk mencari perhatian mereka, misalnya saya akan memberikan ice breaking. Kemudian juga teknik stop gitu Pak, yang bisa saya berikan supaya mereka semakin bersemangat untuk belajar gitu Pak. Oke, jadi Ibu akan menambahkan seperti kegiatan ice breaking gitu ya, ice breaking agar lebih semangat lagi lah gitu ya. Nah, jadi dari beberapa ide-ide yang Ibu temukan tadi, kira-kira langkah pertamanya nih Bu, langkah pertamanya apa yang akan Ibu Nur laksanakan? Mungkin saya akan membuat rancangan pembelajaran dulu Pak. Rancangan pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang saya sampaikan tadi, yang bisa meningkatkan minat belajar murid gitu Pak. Oke, jadi pertamanya Ibu akan merancang lah ya, merancang di rancangan pembelajaran yang lebih bervariatif yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Jadi itu yang ke awalnya. Kira-kira nih Bu, untuk melakukan rencana awal itu, kira-kira ada tidak guru di sekolah atau rekan guru sekolah yang kira-kira bisa Ibu minta bantuannya gitu? Sepertinya ada Pak. Ada. Iya ada. Nanti saya akan minta bantuan kepada Ibu Fardia ya, dia juga sama mengampu mata pelajaran dengan saya. Jadi nanti saya akan minta pendapat Ibu Fardia gitu Pak. Jadi ada Bu ya, tempat apa ya, berkolaborasi lah nanti dengan Ibu Fardia tadi ya. Nah, kira-kira sekarang kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu tadi? Secepatnya Pak, saya akan melaksanakannya. Jadi pulang dari sini saya akan membuat rencana pembelajaran tersebut, dan minggu depan kebetulan ada pelajaran saya akan
melaksanakan yang sudah saya rencanakan itu Pak. Jadi gerak cepat lah Bu ya. Iya Pak. Oke, gerak cepat. Oke. Kemudian ini kan tadi kita sudah ngobrol nih Bu. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Saya bersyukur sekali sudah sepertinya udah menemukan ide-ide yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan minat belajar murid-murid di kelas gitu Pak. Mudah-mudahan dapat terlaksana nanti lah Pak. Oke. Alhamdulillah kalau memang itu Bu ya. Iya. Kemudian kita berbicara masalah progresnya nanti Bu. Nah, kira-kira nanti kalau rencana Ibu tadi sudah dilaksanakan, kira-kira bisa tidak Bu meluangkan waktu untuk kita ngobrol lagi? Karena saya mau dengar cerita dari Ibu setelah melakukan rencana Ibu tadi. Oh ya, nanti setelah saya selesai melakukan pembelajaran di kelas dengan rencana yang sudah saya buat tadi, saya akan berbincang lagi, akan menemui Bapak lagi untuk menceritakan apa yang sudah saya lakukan. Baik, jadi saya tunggu ya. Berarti kira-kira minggu depan lah kita berbincang lagi Bu ya setelah. Iya. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya ya Bu. Kita jumpa lagi minggu depan dengan saya berharap nanti ada cerita baik dari Bu Nur Hasanah ya. Ya, saya juga terima kasih Pak, Bapak sudah mau mendengarkan saya dan membantu saya menemukan ide-ide atas permasalahan saya itu Pak. Ya, terima Baik, kasih Bu. banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Mungkin hanya itu Bu kita obrolan kita hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi. Waalaikumsalam Ibu. Tadi sudah melakukan coaching ya Pak ya? Ya, alhamdulillah tadi sudah. Lancar kayaknya nih Pak ya? Wajahnya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah lancar lah Bu sepertinya tadi. Ya, alhamdulillah. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Nur Hasanah ya Pak ya? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak dalam proses coaching tadi. Kira-kira indikator yang sudah Bapak lakukan itu apa aja Pak? Pada saat coaching tadi ya indikator yang sudah saya lakukan sebenarnya tadi saya sudah melakukan atau melakukan kegiatan coaching tadi sesuai dengan alur cerita. Jadi tadi saya sudah menanyakan tujuan di awal, kemudian sudah melakukan identifikasi persoalan atau permasalahan dari coaching. Kemudian tadi juga saya sudah berhasil menggali potensi dari coaching sendiri sehingga dia bisa menyebutkan atau membeberkan rencana yang akan dilakukan ya, kemudian di tanggung jawabnya juga sudah ada tadi pada saat dia si Ibu Nur Hasanah tadi akan bertanggung jawab untuk bercerita kembali apabila rencananya tadi sudah dilakukan ya. Berarti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sudah mengikuti Altirta ya Pak ya? Bapak sudah memunculkan Ibu Nur Hasanah kehadiran penuh di saat coaching. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ruwet saya lihat Pak. Bapak juga sudah fokus terhadap apa yang perlu menjadi permasalahan Ibu Nur Hasanah dan sehingga Ibu Nur Hasanah tadi menemukan solusi ya Pak ya dari permasalahan ini. Ya. Luar biasa Pak Yudi. Kemudian ke depan-depannya Bu Nur Hasanah juga akan melakukan beberapa perbaikan variasi dalam pembelajaran. Saya lihat ya Pak ya. Lalu nanti juga Bapak berusaha untuk menemukan lagi, memaksimalkan lagi ya Pak ya potensi yang ada di Ibu Nur Hasanah. Potensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya Pak? Baik, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan lagi, mungkin saya akan lebih memahami lagi Bu ya untuk alur cerita. Kemudian pada saat proses coaching tadi mungkin saya akan lebih meningkatkan lagi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya menggali potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Jadi akan lebih maksimalkan potensi yang ada di diri coach ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak Yudi. Ya, jadikan yang tadi itu alur cerita yang sudah Bapak lakukan tadi jadi lebih baik ke depannya, proses ke depannya Pak ya. Terus Bapak lagi melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Lalu Bapak juga bisa memperbaiki yang masing-masing Bapak kelemahan yang harus dimaksimalkan itu Pak. Itu saja mungkin Pak Yudi sudah sangat bagus coachingnya sudah mengikuti alur cerita. Kita akhiri saja percakapan kita pada siang hari ini Pak Yudi ya. Mudah-mudahan nanti dalam waktu kita bisa berbicara lagi Pak Yudi. Terima kasih ya, Pak Yudi ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Yudi. Terima kasih Bu. Iya sama Pak Yudi. Demikianlah video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terus semangat, Bergerak, tergerak,
menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.